Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita kembali berada di dalam rutinitas malam Jumat, yaitu dengan majlis ilmu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan bagi hamba-hambanya melalui lisan nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu menjadi sebuah kewajiban bagi setiap pemeluknya, baik itu muslim maupun muslimah. Dan sebagaimana dimaklumi bahwa kajian kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Fiqh Minhajus Salikin, dan akhir dari pertemuan kita pada 2 pekan yang lalu kurang lebihnya, yaitu pembahasan dari tayammum. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan bagi siapa yang tidak punya kemampuan untuk mandi besar saat berhadas besar, atau wudhu saat berhadas kecil, disebabkan karena ketiadaan air atau karena fisik yang memang terlarang untuk menggunakan air, maka Islam, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, menurunkan keringanannya, yaitu bisa dengan tayammum. Dengan apa itu materialnya? Dengan pasir atau dengan debu. Segala sesuatu yang ada di atas benda-benda itu pasti ada debunya. Fatayammamu sha'ida, bertayamumlah kalian dengan pasir atau dengan debu itu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita juga telah mempraktekkan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat sahabat-sahabatnya bahwa tayammum itu simpel sekali. Hanya menumpukkan telapak tangan kita, kemudian kita usapkan ke wajah, dan kita usapkan pula ke kedua kaf kita, yaitu punggung tangan kita ini. Sudah selesai. Ya, tapi terkadang dari sinilah setan menggoda manusia. Ya, kalau maksiat gagal, diajak dosa susah, maka celahnya setan itu dari bentuk ibadah. Sudah jelas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tayamum ini karek neblek, ngusap, ya, lek kaya wis entek ting bisa neblek lagi. Kalau ternyata masih, langsung ngusap sekali kanan, sekali kiri. Kurang simpel apa? Pinter setan gudu. Kok kur kaya ngono? Ya kaya wudu ki sampai sikut. Ya, kowe tayamum ya kuduke sampai sikut. Akhirnya enggak puas ajaran atau metode beragama sesuai tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan, dan itu rutin di para sahabat. Ben salat fardu lek wis mari wirid dzikir subhanallah ping pira? 33. Hamdalah alhamdulillah padha ping 33. Terus takbir Allahu Akbar ya ping 33. Itu cetop banget itu.
Rasul sampai menyebutkan 33 tasbih, tahmid, takbir. Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Kuwi ping 33. Akhirnya muncul Asmaul Husna wae 99. Mosok wirid ku sik bakoh kaya ngono. Wong sik ketok enom seger kok. Kur 33 ki apa? Tambahi. Lah ping pira? 99 ben kaya Asmaul Husna ning jero Al-Qur'an. Akhire subhanallah ping 99. Alhamdulillah ping 99. Makanya enten produsen tasbih niku ya jumlahe 99. Padahal yang bener godaan tadi atau Nabi Muhammad? Jelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ngajar ping 33 wis mentok. Selesai engkau ketemu sholat wajib meneh, bibar sholat wajib meneh diulangi ping 33. Setan saking alusnya itu sampai berada menyimpangkan manusia itu pada jenis ibadah. Ya, aja kurping ngono ditambahi sampai tekan 99. Ya, tekan pirang atus. Itulah yang disebut dengan talbisul iblis. Dicampur adukkan oleh iblis itu antara yang benar dengan yang batil. Ya, karena sing kaya ngene iki malah angel Pak wong dilurusne Pak. Lho wong nyalah-nyalahne aku emang subhanallah elek. Ya sapa sing ngomong subhanallah elek? Ya mesti apik. Siapa yang mengatakan Allahu Akbar jelek? Ya pasti bagus. Tapi kan semuanya sudah ada pakemnya. Yang sudah dipakemkan oleh Nabi ya kita ikuti. Kalau Nabi mengatakan mutlak bebas, jenengan pengen takbir di luar sholat mau berapa kali? Boleh apa enggak? Boleh di jalan dzikir sendiri Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah wa bihamdihi. Bebas. Kalau memang enggak ada hitungannya, silakan. Mau sebanyak-banyaknya. Tapi kalau sudah ada hitungannya, ya sudah kita berhenti di situ. Itu tayamum sudah, dan tayamum tadi menggantikan posisi mandi wajib yang sifatnya memang wajib ataupun wudhu yang sifatnya juga wajib ketika mau sholat. Adapun tayamum tidak menggantikan mandi besar yang hukumnya nggak sampai wajib. Contohnya ya, anggaplah kita berada pada silang pendapat para ulama terkait mandi sebelum Jumatan. Ya, mandi sebelum Jumatan. Bukan perkara suami ngumpuli istri Jumat esuk. Lah niku beda ceritane. Ya, ada suami istri kumpul ya di hari Jumat pagi. Terus sing lanang meh budal Jumatan sisan adus. Ya itu adusnya mesti ngerapel itu. Antara karena tadi habis ngumpuli istri sama mau berangkat Jumatan. Ini jelas wajib mandinya. Kenapa? Karena dia tadi telah berkumpul dengan istrinya. Sekarang lagi gak enak apa-apa. Mandi sebelum berangkat Jumatan. Itu kan silang pendapat para ulama. Ada yang sampai wajib, ada yang nggak sampai wajib. Ya, anggaplah kita berada di pendapat yang sunnah muakkad, tidak sampai wajib. Nah, terus meh budal Jumatan, ora iso adus, tidak bisa mandi besar. Aku tak tayamum wae. Boleh apa enggak? Tidak perlu. Kenapa? Karena sifat mandi wajibnya tidak sampai wajib. Saya ulangi, sifat mandi besarnya tidak sampai wajib. Atau mandi ketika mau ihram haji atau umroh, itu kan hukumnya nggak sampai wajib, cuma dianjurkan, hanya sunnah. Nah, kalau ada orang yang di posisi mau berihram, baik itu ihram haji ataupun umroh, tapi gak iso adus, mungkin tidak ada air,
ya di tempat-tempat yang susah air, akhirnya berpikiran ya wis aku gak usah adus, aku tak tayamum wae. Bisa seperti ini? Enggak perlu tayamum. Kenapa? Karena tayamum menggantikan posisi hadas besar maupun hadas kecil yang memiliki karakter wajib. Itu baru muncul tayamum. Ya, kalau yang tidak sampai wajib nggak perlu diganti dengan tayamum. Lawang ninggal nih wae oleh kok. Nyapa kudu enek tayamum. Barakallahu fiik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya poin yang 49 ke bawah sudah ganti bab lagi. Imam As-Sa'di, semoga Allah merahmati beliau, melapangkan kuburnya, menuliskan pasal babul haidhi, yaitu bab tentang haid. Jadi sudut pandangnya sebetulnya lebih kepada wanita muslimat, perempuan-perempuan yang beriman harusnya memahami dengan baik bab haid ini. Dan beliau di dalam pasal bab haid ini sangat ringkas sekali. Ya, sangat ringkas sekali. Beliau ambil yang paling akurat menurut beliau, ya, sehingga apa yang beliau tuliskan ini tentunya banyak sekali pendapat-pendapat yang ya tidak senada dengan pendapat beliau. Tapi setidaknya Imam As-Sa'di mencoba memberikan penjelasan kepada para muslimin dan muslimat ini yang lebih menjaga, lebih aman, lebih nyaman, khususnya untuk kepentingan kehidupan sehari-hari tiap muslimin dan muslimah. Lebih jelasnya kita akan baca satu persatu. Wal aslu fid dammi alladhi yusibul mar'ah annahu haidun bila haddin li sinnihi wala qadrihi wala takarrurihi. Sesungguhnya sudut pandang asal muasal darah yang mengenai setiap perempuan itu adalah darah haid. Jadi beliau memberikan pukulan pertama, pokoknya wong wedok kok metu getih kuwi getih haid. Padahal jenis darah pada wanita itu ada 3. Ada haid, ada nifas, ada istihadhah. Haid maklum sekali di antara muslimat, nifas juga dimaklumi karena adanya persalinan atau kelahiran. Yang istihadhah ini darah yang dikenal sebagai darah penyakit. Tapi Imam As-Sa'di menyebut pokoknya lek sing metu ke perempuan asal muasalnya kita pukul rata dulu menjadi darah haid. Kenapa? Karena pada hakikatnya itulah kebiasaan para perempuan dan tidak memandang usia. Nah, ini makanya ya, kalau ada pertanyaan kapan kira-kira wanita itu haid, pasti jawabannya beda-beda. Makanya beliau menyebutkan al-ibratu bi khurujid dam wala bisinin. Sudut pandangnya, tolak ukurnya itu karena metune getih, bukan karena usia. Enek cah SD kelas 4, Pak. Wedok kabeh lek digumpuli bocah 20. Kemudian ditanya satu persatu, ternyata ada yang sudah haid, ada yang belum haid. Pindah ke kelas 5, jumlahnya bocah selawe, ada yang sudah haid, ada yang belum haid. Kelas 6 yo ngono, bahkan mungkin sampai kelas 3 SMP yo masih seperti itu. Ada yang sudah haid, ada yang belum haid. Jadi nggak bisa ya
haid itu tolak ukurnya dengan usia, nggak bisa. Kalau kata pepatah Arab, bintul khudhar ghair bintul jazar. Ya, anake tukang sayur beda mbek anake jagal. Nah, niku Pak. Itu pepatah Arab. Anak putri seorang tukang sayur beda dengan putri seorang jagal daging. Maksudnya apa? Ya, mereka yang datang dari iklim tertentu, cuaca tertentu, daerah tertentu, yang beda-beda kulturnya, iklim cuacanya, ya, maka juga sangat dimungkinkan berbeda di dalam masalah siklus haidnya. Ya, maka ilmu terkait dengan haid itu di antara para ulama, ya, mereka memasukkan kategori muskil. Muskil itu ilmu sing angel golek pakemane. Ya, wudu, tayamum sudah ketemu pakemnya itu. Haid dari mana? Usia yora kecekel, keluarnya darah tapi yo ternyata beda-beda umurnya itu tadi. Jadi nggak bisa memiliki pakem yang pas. Makanya mereka memasukkan dalam kategori ilmu yang muskil, yang sangat berpotensi masalah dari dulu sampai sekarang. Ya, dari dulu sampai sekarang. Ya. Apalagi dengan kondisi hari ini, ya, teknologi, kemudian medis semakin berkembang, kaum muslimat, mukminat juga semakin banyak yang melakukan perjalanan ibadah seperti haji dan umrah. Ya, dan mereka tidak akan terlepas dengan usia yang masih normal, yaitu haid. Sehingga muncul pertanyaan, apa hukum menggunakan obat-obatan yang bisa menggantikan haid untuk memperlancar jalannya perjalanan haji dan umrah. Nah, itu zaman Nabi kan gak enak pertanyaan seperti ini, Pak. Ya, zaman sahabat Abu Bakar, Umar kan gak ada. Karena memang belum ditemukan ada obat atau sesuatu yang bisa menghambat haidnya para wanita. Ya, baru zaman-zaman ini. Makanya tadi ulama kemudian kumpul membahas, akhirnya muncul silang pendapat. Ya, dan salah satunya yaitu Imam As-Sa'di dengan murid beliau Syekh Shalih Ibnu Utsaimin rahimahullah, yang hari ini kita bisa lebih legowo, lebih nyaman menggunakan fatwa-fatwa mereka untuk saudari-saudari kita muslimah. Contohnya masalah haji. Ya, mereka berdua ini termasuk yang tidak memperkenankan menggunakan obat penghenti haid bagi perempuan. Kenapa? Karena haji itu temporary-nya, batasan waktunya dawa. Nggih napa mboten? Wong munggah kaji iso 40 dina lho, Mas. Ya kan? Orang ya berhaji itu bisa 40 hari. Lah perempuan itu haid rata-rata berapa? Satu pekan. Ya, berarti kan antara masa sucinya dan masa haidnya kan bisa di-manage itu. Umpamanya sebelum haji mau umroh dulu. Kok ternyata haid, ya wis gak usah umroh sih, engko wae bar haji atau habis wukuf di Arafah, habis di Mina, baru kemudian umroh, atau digabung antara haji dan umroh niatnya, kan bisa diotak-atik. Wong masa haji itu 40 dino. Ini kan nyaman bagi muslimat. Sudah kalau haji karena waktunya panjang, nggak perlu konsumsi sing aneh-aneh kaya ngono. Sudah wong fitrahe wong wedok ya pancen haid atau datang bulan. Beda jawabannya ketika programnya bukan haji tapi umroh. Umroh enek sing kur 7 dina, enek sing 9 dina. Lah kur 7 dina mulai hari pertama wis haid, ya entek kan akhirnya. Ya, dia nggak tahu kapan lagi bisa
balik ke tanah suci. Maka di sini ya Syekh Shalih Utsaimin memperbolehkan ya bagi para muslimat untuk menggunakan obat-obatan penghenti haid dengan catatannya sudah dikonsultasikan dengan dokter atau medis yang amanah, tahu boleh atau enggak mengkonsumsi ini, ada efek samping yang buruk atau tidak. Lek jarene dokter, Bu jenengan boten sah ngombe niki, mengke hipertensi jenengan malah tambah parah. Nopo gula jenengan malah mengke saged kumat. Berarti penggunaan obat semacam itu dilarang lagi oleh syariat. Kenapa? Karena secara medis dokter aja bilang jangan pakai. Ya. Tapi kalau dokter sudah bilang, Bu, mboten napa niki mboten enten efek sampingi, tidak ada pengaruh ke reproduksi, ke kesehatan Anda, maka kembali lagi hukum asalnya adalah boleh. Ya, jadi tergantung dokter yang amanah yang bisa menjelaskan ke pasien. Berarti setiap pasien bisa beda. Setiap perempuan yang mau berangkat umroh bisa beda-beda. Ini mungkin boleh, ini enggak boleh. Ya, dan kalau ilmu napa niku getok tularnya ya banyak sekali yang sudah menyarankan sing penting jangan mengkonsumsi yang bentuknya sekali minum langsung mampet. Ya, itu bahaya. Ya, ketika keluar haid kemudian minum obat itu lagi pisan ngombe apa rong butir ngombe langsung mandek, Pak. Nah, itu segala sesuatu yang instan itu biasanya kan ora apik. Ya, biasanya dokter menyarankan mengkonsumsi yang sifatnya 2 minggu sampai 1 bulan. Ya, jadi tidak langsung mampet, bar ngombe langsung mampet itu yang biasanya jenis-jenis yang berbahaya. Ya, dokter biasa menyarankan sebulan sebelum berangkat boleh mengkonsumsi ini supaya nanti ketika jadwal haidnya ketika di tanah suci, karena jenenge perempuan kadang pengine ya ora pas tanggal haid. Lah tapi diajak bojone sing lanang kok. Sing lanang cutine pas tanggal kuwi ya piye terus. Ya kan otomatis kan enggak bisa ngotak-ngatik ya, sehingga ya enggak apa-apa berangkat kalau sebelumnya sudah mengkonsumsi sehingga haidnya bisa tertahan ya, dan telah dijelaskan oleh yang ahli, maka nggak masalah. Makanya kalau dari kami pribadi itu melihat jamaah wanitanya. Kalau jamaah wanitanya ki wis pancen 45 munggah. Ya anggaplah pabrik emeh tutup. Ya sudah ngonsumsi ora apa-apa. Ya nah, tapi kalau selikur, rolikur kita memang larang, jangan. Ya, mbuh kuwi apik apa elek, tapi ya apa yang menjadi tamu bulananmu itu fitrah. Sudah berangkatlah. Oh, nanti nggak bisa tawaf baru iya betul. Hari pertama datang nggak bisa tawaf, nggak bisa umroh bersama rombongan, nggak apa-apa ya, itu memang fitrahmu kok. Ya, memperbanyak ibadah yang lain di hotel bisa, memperbanyak zikir, ya bersedekah, kan masih bisa itu. Membantu yang lain mungkin, jupukne kopi, jupukne teh, jupukne panganan, kan itu juga amal kebaikan. Lah nanti kalau sudah hari terakhir di Mekah dan ternyata sampean adik-adik putri ini kok masih haid, lah ini baru kita ngambil uzur. Karena kalian nggak tahu kapan lagi iso sampai sini, ya makanya dalam kondisi seperti itu ini sudah sesok karek Bali nang Indonesia, hari ini masih haid, ya maka kita minta mereka mandi sebagaimana mandi lek wis resik itu, kemudian memakai pembalutnya supaya terjaga darahnya tidak tercecer, kemudian tetap kita ajak kemana? Masuk Masjidil Haram, tawaf, sa'i, dan kemudian berakhir tahallul. Sudah. Ya, karena ini juga diizinkan oleh sebagian besar para ulama.
Karena kita tidak tahu kapan bisa ke sana lagi. Kecuali saudari kita sudah jelas, Pak Ustadz, sudah saya nggak bisa umroh sekarang, nggak apa-apa. Uang tahun ngarep bapakku mesti nukok nih tiket meneh kok. Ya wis ra apa-apa. Itu beda ceritanya. Ya berarti dia ada kemampuan dan kesempatan untuk berangkat kembali. Tapi kan kebanyakan nggak seperti itu. Maka di hari terakhir atau di malam terakhir berada di Mekah, kita akan ajak kaum muslimat ini, ya yang penting tidak sholat aja, tawaf, habis tawaf langsung sa'i, habis itu tahallul sudah, ya kemudian besoknya pulang ke Indonesia dalam kondisi ya sudah umroh, meskipun dalam kondisi seperti itu tadi, karena tidak bisa ditolerir namanya itu sudah ya fitrah bagi perempuan. Illa in adbaqa dam 'alal mar'ah aw sara la yanqati anha illa yasiran fa innaha tusiru mustahadhah. Jadi menurut Imam As-Sa'di, ya, jadi kan perempuan itu harus mengenal kebiasaannya, takarrornya. Ya, takarrornya. Biasanya haidnya itu berapa hari? Ya, berapa hari? Bukan dari hari sekian ke sekian loh ya. Itu bensasi so beda-beda. Tapi berapa hari temponya? 6 hari misalnya. 7 hari misalnya. 8 hari misalnya, itu harus difahami dengan baik oleh segenap muslimat. Kenapa? Untuk memahami pernyataan Imam Sa'di ini. Kalau ternyata punya kebiasaan, anggaplah 7 hari haidnya. Hari pertama keluar darah, hari kedua keluar darah, hari ketiga mandek, hari keempat mandek. Nah ini kan, kok wis resik, kok ora metun nih. Nah aku tak adus welah. Mandi besar dia, bersuci dia. Menurut Imam As-Sa'di, enggak. Dia tetap dipukul masih haid. Kenapa? Karena kebiasaannya adalah 7 hari. Ya, 7 hari. Kok belum hari ke-7, kok sudah mampet? Ya, tetap. Karena berbicaranya kebiasaan. Dia harus punya tolak ukur kebiasaan ini. Ternyata benar, hari ketiga mampet, 4 mampet, 5 dresne. Ya, karena kebiasaannya memang 7 hari. Hari ke-6 masih keluar, hari ke-7 kok tambah banter. Maka hari ke-8, hari ke-9 dia harus meyakinkan dirinya itu bukan darah haid lagi. Karena sudah lewat dari hari ke-7. Maka dia berpotensi menjadi perempuan yang keluar darah istihadhah. Itulah enaknya pendapat Imam As-Sa'di ini. Ya, jadi kalau mampet di pertengahan tempo itu nggak dianggap. Keluar sedikit nggak dianggap, sedikit titik akeh kan sama-sama keluar masalahnya. Ya, jadi dihitung masih kondisi haid. Tapi kalau sudah biasanya 7 hari, kok masih keluar terus sampai hari ke-10, sampai hari ke-11, 12, maka silahkan mendatangi dokter atau orang yang ahli. Karena ini sudah di luar kebiasaan. Nah, bagaimana dengan fikihnya? Ya karena kebiasaan 7 hari, hari ke-8 sudah suci, maka hari setelah dia kebiasaannya suci, dia wajib mandi. Wajib mandi, kemudian dia sudah tidak terhukumi perempuan haid lagi. Ya. Berarti yo lek wayahe salat. Loh metu getih Ustaz, pakai pembalut. Kalau ketemu bulan Ramadan berarti puasa. Dan mohon maaf, jenengan selaku suami
ya menemui istri yang memang sudah di luar kebiasaan haidnya tapi masih keluar darah, secara hukum fikihnya darah haid itu tidak, darah istihadhah itu hukumnya tidak seperti darah haid. Artinya suami boleh mengumpuli istrinya. Beda dengan kondisi saat haid. Suami dilarang berkumpul dengan istrinya, ya, berhubungan dengan istrinya sampai istrinya mandi besar, ya, bersuci dari haidnya. Tapi kalau istihadhah terangkat hukum-hukum yang di haid itu. Ya, sholat tetap wajib, puasa Ramadan tetap wajib, bahkan suami ngumpuli istrinya dibolehkan. Itu pendapat Imam As-Sa'di, ya. Faqad amarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an tajlisa adataha. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sesuaikan dengan kebiasaannya. Maka dalam riwayat yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'ha, tinggalkan salat sitan aw sab'an." Maka tadi tolak ukur tempo haid itu 6 atau 7 hari itu dari pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan, jauhi salat oleh kalian para perempuan-perempuan yang sedang haid. Ya, bisa jadi 6 hari, bisa jadi 7 hari. Tapi ini juga tidak mesti. Mungkin ada perempuan yang haidnya sampai 2 minggu. Tapi itu sudah menjadi kebiasaan. Ya berarti kebiasaannya ya haidnya 2 minggu kui mau. Ada yang mungkin 10 hari kebiasaannya. Ya sudah berarti masa haidnya 10 hari. Atau kurang dari 6 hari. Masa haidnya cuma 5 hari, ya sudah berarti kebiasaan 5 hari itu yang harus dia bangun. Ya, itu menurut pendapat Imam As-Sa'di, harus tahu kebiasaan berapa hari dia haid. Fa in lam yakun laha 'adah fa ila tamyiziha. Sekarang kalau para perempuan muslimat itu tidak tahu kebiasaannya, jurbiye, ya, maka harus mampu untuk membedakan jenisnya. Iki luwih angel, ya kan, luwih penak sing pirang dinone kuwi wae. Ya, kalau membedakan jenisnya itu jenis darah. Darah haid kaya apa? Darah nifas seperti apa? Darah istihadhah seperti apa? Kalau dia tahu memahami, oh kebiasaan saya haid, darahnya di awal haid seperti ini, di pertengahan haid seperti ini, ketika mau berhenti haid seperti ini, lah itu enggak apa-apa, dia tahu itu. Ya, jadi yang model yang pertama tadi pakai pakem berapa hari itu bisa dia gak gunakan, dia berpatokan dengan jenisnya darah. Oh lek ngene ya mesti haid. Mbuh kuwi punjul sedina, punjul 2 dina. Kalau dia yakin ini masih darah haid, berarti terhitung haid. Karena bisa membedakan. Oh, kalau darah nifas habis lahiran jenisnya modelnya seperti ini. Kalau nggak seperti haid, nggak seperti nifas, oh berarti darah istihadhah seperti ini. Ini cara yang berikutnya. Ini bagi perempuan model seperti ini juga boleh untuk diteliti, difahami, dipraktekkan. Fa illam yakun laha tamyiz fa ila adatin nisa'il ghalibah sittatu ayyam aw sab'ah wallahu a'lam. Kalau ora apal pirang dina biasane, gek ya ora mudeng jenis-jenis darah. Ya, iki arep ngomong kebacut ya ora penak, ya kan? Maka pakai sistem berikutnya, dikembalikan secara umum bahwa para wanita itu rata-rata haidnya 6 hari sampai 7 hari. Selain itu bisa dengan cara yang lain. Bagaimana cara yang lain? Cara yang lain yaitu dengan bertanya kepada keluarga nasab terdekat dari perempuan. Siapa itu? Ibu. Selain itu kakak perempuan, adik perempuan.
Ya, pepatah kita juga sama menyebut buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tanyakan ibunya, Bu, panjenengan biasanya haid berapa hari? Jangan tanya dari hari apa sampai hari apa, jangan, tapi berapa hari. Kalau ibunya bilangnya 6 hari, insya Allah anaknya juga nggak jauh beda. Ya 6 hari itulah. Kakak perempuannya tanya, Mbak, biasanya awakmu haid pirang dino? Aku 6 dino. Berarti insya Allah juga nggak jauh dari itu, 6 hari. Nah, itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa taala, terkait dengan cara mengklasifikasikan ya masalah darah haid. Yang paling pertama paling mudah yaitu takarrur, pengulangan kebiasaan berapa hari. Kalau sudah selesai ya kemudian tidak dia gunakan, dia lebih menggunakan jenis darahnya, silakan. Kalau ini juga nggak bisa, nggak tahu, dikembalikan secara umum, perempuan haid itu 6-7 hari, atau bertanya kepada keluarga dari nasab terdekat dari kalangan perempuan. Ini sudah yang paling aman ya menurut Imam As-Sa'di rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari jenisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ada 2 riwayat. Riwayat ketika salah seorang istri Nabi bertanya, apakah aku sudah suci ya Rasul? Bagaimana tanda dari telah sucinya itu? Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatta taraina qassat baydha, sampai engkau ya bisa melihat qassal baydha, yaitu sesuatu yang berwarna putih. Ya mohon maaf istilahnya lendir yang berwarna putih, bukan lagi darah. Ya, itu cara yang pertama untuk mendeteksi kalau wanita muslimah telah suci. Atau riwayat yang lain, ketika ada salah seorang sahabiat bertanya kepada Rasul, di situ juga ada Aisyah. Gimana kita bisa tahu kalau kita telah suci wahai Rasul? Rasul jelaskan, ambil kapas atau sejenisnya, kemudian kasih lihat itu, dilihat, dipentelengi, masih ada apa enggak bercak-bercak darahnya atau warna-warna yang semi-semi darahnya. Lah sahabiat ini belum puas. Piye itu caranya? Rasul sudah malu lah. Ya, kemudian Aisyah narik, ngini lho, tak ngerwai roh carane sing padha wedoke. Ya, seperti itu. Ya, jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap memberikan ilmu bagi siapa saja, baik itu muslimin dan muslimat, sampai perkara haid. Rasul menjelaskan. Ya, ambillah kapas atau ambil kain. Ya, kemudian lihatlah masih ada enggak bercaknya. Piye toh? Nah, itu Rasul sudah. Lah piye kan berarti caranya Rasul sudah enggak sanggup lagi. Ya, beliau malu dalam hal ini. Maka Aisyah sangat pengertian, sangat memahami, maka menarik sahabiat tadi, kalau pengen tahu caranya, ayo mbak aku sing padha wedoke. Maka kemudian ya caranya dilihat. Ya, seperti orang cebok atau sejenisnya, kalau memang sudah enggak ada bercak-bercak darah, ya sudah tidak ada nuansa darah sampai mungkin aroma darah, maka disitulah sudah tandanya suci bagi muslimat. Berarti sudah boleh mandi, kemudian masuk waktu sholat berikutnya sholat. Ya, kalau suaminya ternyata memanggilnya, mengajaknya untuk hubungan, sudah boleh. Ya, karena masa haidnya telah selesai. Yaitu terkait dengan pembahasan haid yang sangat ringkes yang disampaikan oleh Imam As-Sa'di di kitab beliau Minhajus Salikin. Meskipun jenengan kakung-kakung, tapi kalau ada pertanyaan terkait ini, ada apa enggak, Mas? Ada yang mau ditanyakan? Ya, jelas semuanya. Ya. Wah, opo Ustaz sing ngatati kok nih? Orang ngalami, Ustaz. Ya, itu.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau permasalahannya adalah permasalahan perempuan haid memegang Al-Quran, itu dari dulu sampai sekarang silang pendapat. Ya, ada sebagian membolehkan, ada sebagian yang melarang. Kalau sholat kan jelas gak boleh, itu sepakat. Puasa Ramadan gak boleh, itu sepakat para ulama. Berhubungan suami istri artinya sampai kumpul, betul-betul kumpul, itu juga sepakat. Tapi kalau membaca dan menyentuh Al-Quran, itu silang pendapat. Karena berangkat dari kaidah dalilnya la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali yang suci-suci. Nah, ini para ahli ilmu berbeda pendapat menafsirkannya. Di situ disebut illal mutahharun, yang suci, bukan yang senang bersuci. Ya, bukan illal mutatahhirun, bukan, tapi illal mutahharun. Sehingga yang suci itu bukan manusia, yang suci itu malaikat. Jadi tidaklah ada yang bisa menyentuh Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz kecuali malaikat. Yang menafsirkan demikian berarti gak ada kaitannya dengan manusia. Berarti perempuan-perempuan yang sedang haid, ya, menyentuh Al-Quran itu bagi mereka boleh. Karena ayat la yamassu ilal mutahharun, mutahharunnya kembalinya ke siapa? Ke malaikat. Lah, sebagian lagi berpendapat enggak. Yo, artinya mutahharun itu ya manusia yang suci. Berarti kalau sedang haid, sedang nifas, sedang berhalangan, sedang junub, enggak boleh megang Al-Quran. Nah, itu dari dulu sampai sekarang itu kuat sekali perbedaannya. Ya, jadi jenengan harus bisa menerima dua pendapat ini. Sampai kemudian kan mereka kan silang pendapatnya nyentuh megang mushaf Al-Quran. Yang disebut mushaf Al-Quran itu apa? Yo Al-Quran sing kok ngarep Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nas itu semuanya Arab. Itu yang disebut dengan mushaf Al-Quran. Nah, itu nggak ada silang pendapat para ulama. Karena zaman sahabat, zaman Utsman bin Affan sudah dicetak, sudah dibuka Al-Quran sampai hari ini sing jenenge mushaf lembaran Al-Quran yang kita muliakan itu karena kita buka semuanya Arab, karena Al-Quran itu berbahasa Arab. Itu yang kita muliakan, itu yang kita hormati. Lah sekarang kalau ada cetakan Quran plus terjemah, bahasa Indonesia suci atau tidak? Bahasa Inggris suci atau tidak? Jawabannya apa? Ya jelas gak suci lah. Ya, bahasa yang lain selain bahasa Quran, ya itu nggak perlu dihormati seperti bahasa Al-Quran. Ya. Makanya ketika ada Al-Quran terjemahan, itu dalam ilmu fikihnya pada hakikatnya bukan Quran dalam definisi fikih. Ya, makanya sebutannya juga lek cara Inggrisnya apa? The Holy Quran. Kalau bahasa Indonesia ya Quran dan terjemahannya. Ora Quran tok kan? Al-Quran dan terjemahannya. Padahal yang suci tadi apa? Al-Qurannya. Ini ada plusnya. Al-Quran dan terjemahannya. Akhirnya nggak jadi sesuci kalau Al-Quran tok. Maka hari ini sudah enak sekali, Pak. Ya, ada pondok pesantren Tahfidzul Quran Putri, rumah tahfidz putri. Itu kalau mereka anggaplah punya santri 400, ya 400 kayak siklus haidnya itu kan setiap pekan kan itu. Lah itu bendino perayuk sekitar 200 sing ora salat.
Coba, ya kan? Ya, dari 7 hari itu apa enggak 50%-nya yang enggak sholat. Nah, terus lek ora podo nyetor apalan, yo kapan bubare pondok ini? Ya, kapan iso ngapal nih. Makanya akhirnya caranya dengan apa? Wajib bagi santriwati pondok-pondok tahfidz putri itu untuk punya Quran terjemahan. Fungsinya apa? Difungsikan kapan? Ketika mereka berhalangan. Mereka mah nggak bisa sholat, nggak boleh puasa wajib Ramadan, tapi untuk nyetor hafalan bisa. Karena mereka nyentuh megangnya bukan Al-Quran yang mushaf dari awal sampai akhir bahasa Arab, tapi ada terjemahan. Dan ulama pun sampai hari ini Quran terjemahan itu tidak dikategorikan mushaf sebagaimana mushaf yang Arab utuh. Ya, jadi itu Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengantisipasi ya bahwa perempuan haid masih boleh baca Al-Quran, boleh menyentuhnya, yaitu dengan memegang mushaf dan terjemahan. Bukan mushaf tok, tapi mushaf yang ada terjemahannya. Sudah selesai. Dari silang pendapat para ulama ini selesai. Kan silang pendapatnya kan kalau nyentuh mushaf Al-Quran yang 100% bahasa Arab, dari awal sampai akhir ya, kong Arab sampai tekan buri. Nah, ini sekarang muncul ada Al-Quran terjemahan. Sudah selesai urusan. Ya, silahkan mau nyentuh boleh, karena itu bukan bagian dari maksud la yamassuhu illal mutahharun. Nah, jadi ketika perempuan-perempuan muslimat ya punya kepentingan di dalam agamanya, tapi juga difasilitasi dengan baik mungkin oleh keluarganya, oleh suaminya. Umpamanya butuh kajian, rumahnya samping masjid, tapi yo salone dilebokne omahe, berarti kan nggak ke masjid pun iso ngrungokne kajian. Ya berarti ketika masih haid dia nggak perlu datang ke masjid, karena di rumahnya sudah bisa mendengar kajian. Jadi inilah nikmatnya ketika kecanggihan teknologi bisa membantu ya keseharian ibadah para wanita-wanita yang sedang berhalangan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita cukupkan sampai di sini karena memang poinnya haid sampai di sini sebelum pindah ke kitabus sholat, yaitu bab pembahasan mengenai sholat. Aku qouli hadza, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berkahi ilmu kita, waktu kita, merahmati ya majmuah perkumpulan kita ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pemberat timbangan kebaikan kita sampai kita dikumpulkan kembali di surganya. Allahumma amin. Fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.